قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وأفاد علينا من بلد وأمدنا بمدد برحمتك يا أرحم الراحمين وبك من الصالحين والعالمين خاصة من ألف هذا الكتاب الشريف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وعن Abdillah lan saking Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdillah ra'a ningali alayya ing atase ingsun ra'a ningali alayya ing atase ingsun an-nabi sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam saubaini ing totot luru saubaini ing totot luru saubaini ing totot luru mu as-safaraini kang abang semu kuning karuni kang abang semu kuning karuni kang abang semu kuning karuni faqala muqadawu sapa kanjeng nabi faqala muqadawu sapa kanjeng nabi amaratka ummuka utawi ibu sira amarat iku merintah anu ta merintah sapa ummuka ka ing sira bihadza kelawan iki bihadza kelawan iki bihadza kelawan iki bihada kelawan iki saubaini mu'asfaraini saubaini mu'asfaraini rawahu ngriwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata ra'a alayya an-nabi nabi melihat saya memakai dua pakaian yang berwarna merah kekuning-kuningan ya. Merah kuning-kuningan. Kemudian Nabi bersabda, apakah ibumu yang menyuruh pakaian seperti ini? Apakah kamu disuruh ibumu berpakaian seperti ini? Pakaian mu'asfar adalah pakaian yang dicelup dengan asfar.
Kanjeng Nabi melarang kaum muslimin, kaum laki-laki untuk memakai pakaian jenis ini. Larangan ini menunjukkan hukum makruh karena itu menyerupai perempuan. Inilah pendapat para sahabat dan tabi'in. Imam Ahmad mengatakan bahwa memakai baju tersebut hukumnya haram karena berdasarkan dalil makna zahir dari larangan itu dan berpegang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibumu yang menyuruhmu untuk memakainya? Nah, kalimat ini menunjukkan larangan keras dan hukuman. Seseorang yang memiliki baju yang telah dicelup dengan asfar hendaklah diberikan kepada istrinya, karena seorang istrilah yang boleh memakainya. Pakaian itu tidak boleh dibakar, jangan disia-siakan, karena dilarang membakar harta selagi ia boleh dimanfaatkan. Tidak boleh menghanguskan harta itu kalau masih bisa dimanfaatkan. Adapun riwayat yang menyebutkan adanya perintah untuk membakar pakaian itu adalah ditafsirkan untuk menanamkan rasa antipati terhadapnya. Karena ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memprotes sikap seorang sahabat yang membakar pakaian muasfar. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau tidak memberikannya kepada salah seorang istrimu?" Malah dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Kenapa kamu tidak memberikannya kepada ibumu?" Ini merupakan pemberitahuan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian kaum perempuan dan perhiasan bagi mereka. Menurut pendapat yang lain, pakaian ini dilarang bagi kaum lelaki karena memandang pakaian tersebut merupakan pakaian orang kafir. Berdasarkan dalil adalah riwayat yang menegaskan, "Inna hadhihi min siyabil kuffar fala talbasha." Pakaian ini adalah bagian dari pakaiannya orang kafir, maka jangan memakai. Analisa lafadznya, lafadz muasfar ini adalah dua pakaian yang dicelup dengan asfar. Nama asfar ini adalah nama setangkai tumbuh-tumbuhan yang sudah terkenal yang berasal dari negeri Yaman. Dalam redaksi Ummuka Amaratka bihada dikatakan demikian karena bagian tersebut merupakan pakaian perempuan dan merupakan perhiasan bagi mereka, sehingga hanya khusus untuk mereka para perempuan, tidak boleh dipakai oleh kalangan laki-laki. Gitu ya. Pakaian yang pakai muasfar, pakaian sing memiliki kemiripan dengan perempuan maka tidak boleh dipakai. Dalam pandangan fikihnya, larangan memakai pakaian yang dicelup dengan asfar karena yang memakainya menyerupai kaum perempuan dan pakaian tersebut hanya dipakai oleh para wanita. Wa an Asma, dan saking Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma,
annaha saat temani Asma binti Abi Bakar akhrajat iku ngetokaken sapa Asma jubbata Rasulillahi ing jubai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magfufatan haladen rangkepi guluni magfufatal jaibi haladen rangkepi guluni wal kummaini lan lengen luruni wal farhaini lan kasut luru atau belepean wal farhaini lan belepean luru biddi baji kelawan sutra kandel rawahu ngriwayataken hu ing hadis Abu Dawud sapa Abu Dawud wa asluhu fi muslimin wa aslu tawi hasali hadis fi muslimin ing dalem riwayat Muslim wa zadalan nambahi sapa Muslim kanat ono sapa Asma inda Aisyah iku ono sandingi Siti Aisyah summa kubidat moko kari-kari dan copot apa summa kubidat moko kari-kari dan copot apa jubbah faqabattuha moko nyopot sapa ingsun ha ing jubbah wa kana lan ono annabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha iku nganggo sapa kanjeng Nabi ha ing jubbah fanahnu muka utawi kita nagsaluha iku ngumbah sapa kita ha ing jubbah lil marda krana pira-pira wong kang lara yustashfa kang amrih waras utawa kang amrih den gawe tombo kang digawe tombo apa biha jubbah yustashfa kang den gawe tombo apa biha jubbah wa zadal nambay al-Bukhari sapa Imam Bukhari fil adab ing dalam kitab adab adabul mufrad wa kana ing dawu wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi yalbasuha iku nganggo sapa kanjeng Nabi ha ing jubbah lil wafdi krana arai nemuni pandan kang teka salat jamak lil wafdi krana arai nemu pandan wal jum'atilan teka salat Jum'ah Hadis selanjutnya dari Asma binti Abi Bakar annaha akhrajat beliau pernah mengeluarkan jubbata Rasulillah sehelai jubbah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibih di mana bagian saku kedua lengan dan kedua belahan tepinya dibuat dari kain sutra. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Asalnya hadis ini berada di Muslim dan beliau menambahkan sebagai berikut. Pakaian jubah itu berada pada Aisyah radhiyallahu anha hingga beliau meninggal dunia. Kemudian saya mengambilnya setelah Siti Aisyah meninggal dunia. Dulu Nabi seringkali memakainya dan kami mencucinya supaya dapat digunakan oleh orang-orang yang sakit sebagai obat penawar. Sebagai obat penawar. Jadi pakaian Rasulullah ini salah satunya dibuat tombo, dibuat untuk pengobatan, keberkahan dari Rasulullah, keberkahan dari Rasulullah. Jadi lafaz makfufatal jaibih ya, adalah bagian tepi saku, bagian tepi di sakunya itu diberi campuran sutra. Begitu pula ujung lengan dan bagian tepinya, ujung lengan dan bagian tepinya. Al-farjain, jim ya, bukan hak ya. Al-farjain ini bentuk tasniah dari farj. Yang dimaksud adalah belahan yang terdapat pada kedua tepi jubah ya, belahan. Ad-dibaj adalah bagian yang dibuat dari ibrosim, sejenis kain sutra dari negeri Persia. Persia itu sekarang Iran ya. Bentuk zamannya dababij, dabab jadi bajun dababiju, dababij dan dababijah ikut wazan mafa'il mafa'ilah. Kanat, kain jubah itu dahulunya pernah disimpan oleh Siti Aisyah ya. Hingga kubidot. Kubidot itu artinya adalah sampai Siti Aisyah wafat. Kubidot dan pundut ya, dan pundut erui. Kubidot dan pundut sapa Aisyah. Hatta kubidot sehingga dan pundut atau hingga wafat ya. Bukan nyopot pakaiannya. Kubidot itu Siti Aisyah di pundut pengiran ya, wafat ya. Faqabattuha, lalu saya mengambilnya setelah Siti Aisyah meninggal dunia. Tashtafi biha ya. Pakaian itu digunakan untuk diobatkan kepada orang sakit ya. Sehingga dengan izin Allah ya, mereka sembuh berkat jubah yang sering dipakai oleh Rasulullah ya. Oleh Rasulullah. Jadi pengaruh ya, pengaruhnya Nabi orang yang istimewa, sampai pakaiannya pun ini penuh keberkahan ya. Dapat salah satunya menjadi obat ya. Lil wafdi ya, dahulu selalu memakai jubah tersebut ya. Apabila menyambut kedatangan delegasi para raja dan para pemimpin kabilah ya. Jadi pakaian itu dipakai sebagai pakaian kebesaran ya. Itulah kayak kalau presiden sekarang itu loh. Kalau ada presiden lain dari luar memakai pakaian tertentu. Nah, pakaian ini termasuk oleh Nabi dipakai untuk menyambut para penguasa yang rawuh yang datang kepada Rasulullah ya, kepada Rasulullah wal Jum'ah, dan digunakan untuk salat Jum'ah. Jadi tinjauan fikihnya dari hadis ini, boleh memakai pakaian dicampur dengan sedikit kain sutra ya.
tetapi dalam batasan yang tidak melebihi keluasan 4 jari. Ya, 4 jari, jejer 4 jari. Jangan sampai lebih dari itu. Boleh campuran sutranya. Baik ketika disatukan atau ketika dipisahkan. Ya. 4 jarinya itu di rapet ya atau rotok renggang. Ya. Yang kedua, boleh memakai kain jubah dan pakaian lain yang menyerupai 2 belahan pada kedua-dua tepinya. Yang ketiga, melakukan pengobatan dengan pakaian-pakaian yang pernah digunakan oleh Rasulullah dan yang pernah disentuh oleh jasad baginda Rasul. Yang keempat, tinjauan fikihnya hadis ini disunnahkan merapikan diri dan berhias untuk pergi mengerjakan sholat Jumat, ya, menyambut kedatangan delegasi atau tamu dan lain-lain. Jumatan pakaian-pakaian sing apik, menyambut tamu juga demikian, karena sejatinya dia adalah menghormati dirinya sendiri. Jadi kesimpulan hadis ya, dari hadis-hadis yang telah disebutkan di dalam bab ini, bab dari awal, dari bab al-libas itu, yang pertama adalah haram memakai kain sutra walau apapun jenisnya bagi kaum laki-laki. Duduk di atas hamparan sutra bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan memakai bekas atau tempat yang dibuat dari emas atau perak bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Simpulan yang kedua, dibolehkan memakai kain sutra bagi kaum wanita. Juga dibolehkan menghadiahkan kain sutra. Posing dua kain sutra hadiah boleh. 3, dibolehkan memakai pakaian yang dihiasi dengan kain sutra dengan syarat lebarnya tidak melebihi dari 4 jari apabila dipisahkan. Kaum lelaki boleh memakai kain sutra murni karena berpenyakit gatal. Gatelen ya, karena kalau kain kasar menambah gatal ya, tambah gatal atau bahkan akan memperpanjang waktu penyakit gatalnya itu. Cek wena, cek bersahabat dengan kulitnya boleh berpakaian sutra halus. Kini gatelen, kudisen atau kurapen. Nah, boleh melakukan pengobatan dengan menggunakan pakaian yang pernah digunakan oleh Rasulullah atau pernah digunakan kalau sekarang para wali. Kalau sekarang nggak mungkin menemukan bagian Rasulullah. Wali ini dulu terkenal karomahnya banyak sekali. Kebetulan di keluarganya kok masih ada peninggalannya, apa itu berupa sarung, berupa baju ataupun yang lainnya, misalnya surban ya, kok ditutupi pakai surbannya, keberkahan dari wali tersebut kok dapat menghantarkan segera sembuh. Boleh ya, boleh tidak tidak membuat barang yang baru, bukan bid'ah ya. Tidak bid'ah. Jadi tabarrukan terhadap orang alim, terhadap orang-orang yang dekat kepada Allah boleh. Kemudian dianjurkan menjalin silaturahim dengan kaum kerabat dan rekan-rekan sejawat, serta memperlihatkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah dalam hal makanan dan minuman ya.
bukan hanya diperlihatkan ya, tapi dihidangkan ya. Yang kelima, dilarang memakai baju yang dicelup dengan asfar, itu di bagian hadis tadi, untuk kaum laki-laki. Yang keenam, dari kesimpulan dari awal, disunnahkan berhias diri dengan berpakaian yang bagus ketika mau pergi sholat Jumat, sholat hari raya, atau menyambut kedatangan tamu terhormat ya, dan lain sebagainya. Jadi lek riya pakaian bagus ya ini ya, dasarnya ini bahkan sangat baru ya. Apa sih kok pakaian anyar lek hari raya ya? Ya karena apa? Bersyukur telah diberikan kesehatan, diberi kemampuan melaksanakan kewajiban puasa ya. Jadi datang ke masjid dengan berhias pakaian-pakaian yang bagus. Kitabul Janaiz utawi iki iku bab martelaaken janazah. Janaiz jamaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah qala Rasulullah dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktiru ngakehno sapa sira kabeh zikra hadimil ladzati ing oleh ngilingi perkara kang megotaken keenaan. Al maut nyatane pati ya, nyatane pati. Sebagai penghantar dari kitabul janazah atau janaiz jamaknya adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Hai umatku, perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan kenyamanan, kenikmatan." Apa itu? Adalah kematian ya. Manusia merasa nyaman dengan apa di sini ini ya. Merasa nyaman dengan makanan ya. Dapat menikmati makanan, dapat merasakan nyaman dengan pandangan ya. Menikmati pandangan-pandangan yang indah ya. Suara-suara yang bagus ya. Ingat ya, terhadap sesuatu yang menghilangkan itu semua. Apa yang pernah kalian merasakan nyaman, merasakan senang, ingatlah bahwa itu akan punah, akan hilang. Apa itu? Ya, dengan kematian. Wes mati, hilang semua itu. Apa yang kita senangi, yang disenangi oleh manusia, ketika sudah meninggal akan hilang. Artinya kita harus memperbanyak ingat mati. Sering-sering banyak ingat mati, terlebih menjelang tidur. Sampai tidur pun harus dalam bentuk apa? Modele orang yang mau mati. Ya. Orang yang mau mati menghadap kemana? Menghadap ke utara ya. Jadi posisinya yang lain ke utara, mulai nanti latihan menghadap utara nah, kepala di utara, kemudian miring ke kanan. Nah, sisi kanan yang ditempatkan. Jangan mengkurep ya. Dilarang tidur mengkurep ya. Sekarang sing biasa mengkurep, latihan jangan mengkurep ya. Karena pada saatnya nanti selain memang dilarang oleh agama, oleh kesehatan pun juga dilarang. Terlebih kalau sudah hamil ya. Nah, iso mengkurep itu payah hamil. Nah, makanya harus latihan sejak dini ya. Karena orang itu mesti tergantung dari kebiasaan ya.
Apapun yang kita lakukan ada harganya. Biasa mengkurep ya enak mengkurep. Tapi kalau sudah dibiasakan ya, oleh orang tua kita semenjak kecil ya, akhirnya sekarang ya enak. Tapi kalau mulai dari kecil belum dilatih untuk tidak tidur mengkurep, sampai sekarang ya enak mengkurep. Nah, mulai sekarang harus latihan. Latihan hilangkan mengkurep. Nah, tidur miring ke arah kiri saja ini tidak boleh. Kenapa? Karena di kiri ini tempat pencernaan. Ketika pencernaan ditekan, maka ini maksa terhadap pencernaannya. Ya, berat. Ya. Pencernaan yang bertugas mencerna makanan ini kerjanya berat, ya, karena tertekan. Nah, hanya harus miring ke arah kanan. Arah kanan. Bayangkan ini adalah tidur yang terakhir ya, tidur yang terakhir sekali. Lampunya dimatikan ya, bayangkan di kuburan. Tidur itu yang bagus lampu dimatikan ya. Kenapa? Karena ketika ini gelap, maka pori-pori itu akan mudah terbuka ya. Sehingga keringat sing menahan penyakit itu akan mudah keluar. Nah, jadi kalau tidur keluar keringat itu penyakitnya keluar. Tapi ada cahaya, kulit ini menutup pori-porinya itu menutup. Itu salah satunya. Tapi sisi lain nyamuk lebih senang kalau gelap. Nah, kalau gelap malah padang. Ya. Ultra apa milik nyamuk itu? Ultraviolet ya, pandangan nyamuk itu. Kalau gelap malah padang ya, manusia itu. Darahnya ketok ya. Darah-darah yang ada di tubuh manusia itu padang, yang siap untuk dihisap oleh nyamuk. Tapi dalam pandangan kesehatan bagus dimatikan lampunya. Kalaupun harus pakai lampu sing rotok gelap. Nah, apa rotok gelap jenenge iku? Lampu ya rotok gelap. Nah, jadi sering-sering banyak ingat mati. Kalau sudah banyak ingat mati ini akan sedikit iso tertawa ya, karena ingat mati. Nah, kalau tidur sudah ingat mati dan berkeyakinan ini adalah tidur yang terakhir, kok bangun? Nah, nanti kok bangun jam 3? Mesti yang terucap apa? Kalau si bangun tadi sudah berkeyakinan akan mati, apa kira-kira yang terucap? Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, alhamdulillah sik dihidupkan lagi ya. Dalam beberapa jam gak ingat opo-opo. Karena karena tidur itu saudaranya mati ya. Saudaranya mati. Jadi kalau masih terbangun pasti akan terucap alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, alhamdulillah yang telah menghidupkan kembali kepada kami. Wa Anasin, nan saking Anas radhiyallahu an, qala dawsafa Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. La yatamannayanna, ojo ngarep-ngarep temen ahadukum sapa salah siji sira kabeh la yatamannayan, ojo ngarep-ngarep temen ahadukum sapa salah siji sira kabeh al mautah ing mauti lidurrin krono bahaya, lidurrin krono bahaya nazal kang tumurun apa durrin bihi kalawan ahad. Fa in kana mukalamun ono sapa ahad la buddikum mesti
mutamanniyan iku wong kang ngarep-ngarep falyakul muga becik ngucap sapa ahad Allahumma do Allah ahyini kula aturi ngelanggengaken urip tuan ni ing ingsun makanat ing dalam salakini ono al hayatu apa urip khairan iku bagus li maring ingsun wa tawaffani lan mugi kersa mateni tuan ni ing ingsun makanat ing dalam salakini ono al wafatu apa mati khairan iku luwih bagus li maring ingsun. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kamu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa dirinya. Jangan pernah berharap pengen mati karena ada tertimpa musibah. Jika terpaksa untuk tetap mengharapkannya, maka hendaklah dia membaca Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li. Ya Allah, tetapkanlah kami hidup ya, kalau hidup itu lebih bermanfaat bagi saya, kalau di dalam hidup itu ada nilai-nilai baik bagi saya. Wa tawaffani idza kana al wafatu khairan li, dan matikan saja kami kalau memang mati itu lebih baik bagi saya ya. Jadi artinya hadis, seorang yang mengharapkan segera mati berarti ia tidak sabar ya. Tidak sabar apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Ya Allah, aku bosan hidup ini, mandar ketabrak mobil las mati, pengen begitu, tidak boleh. Nah, semoga saya ini segera mati Allah. Nah, saya wis gak kuat menghadapi ujian misalkan. Nah, sampai orang ada bunuh diri itu, ya. Sampai bunuh diri, ya. Mengharap saja nggak boleh, ya. Mengharap mati aja nggak boleh, apalagi sampai bunuh diri, ya. Sampai bunuh diri. Sing bagus bagaimana? Anjuran Rasulullah, ya Allah, ya biarkan saya tetap hidup, sekiranya hidup saya ini bermanfaat, lebih baik hidup dulu ya. Ya kalau sekiranya mati itu lebih baik, ya panjenengan matikan saya. Allahumma ahyini ma kanat alain khairul li wa tawaffani ma kana al-wafatu khairan li. Ya Allah, kalau saya menyiksa anak putu saya, ya, menambah dosa kepada keluarga, kepada diri saya, ya kiranya kalau lebih bagus, ya monggo diwafatkan, ya, dimatikan. Jangan pernah berharap mati karena tertimpa sesuatu yang membahayakan. Jadi Nabi mengajarkan kepada orang yang mendapat musibah besar, ya, hingga membuat hatinya merasa sempit, ya, karena wis gak tahan, ya, ada musibah, ya, sampai gak kuat, ya, itu diajarkan dugaan dan perasaan takut, ya, terhadap musuh atau karena sakit dan lain sebagainya, ya. Diajarkan oleh Nabi bagi orang yang mendapat musibah besar tersebut, ya, dengan berdoa seperti itu tadi, ya. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam.